Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, renungan harian kita pada hari ini Rabu 19 Mei 2021 tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia bekerja sebagai nelayan dan banyak melihat pelayanan Yesus Kristus. Salah satunya adalah Yohanes menjadi saksi transfigurasi, di mana Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Dia melihat wajah Yesus yang bercahaya dan penuh kemuliaan. Yohanes juga menjadi saksi dalam penangkapan Yesus Kristus dan sampai dia disalibkan, mati, dan naik ke surga. Dalam pelayanannya, Yohanes dibawa ke Roma. Di Rom dia mengalami banyak pergumulan, di antaranya dia digoreng hidup-hidup tetapi dia tidak terluka dan mati. Karena itu dia dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos dia melihat wahyu dari Allah. Di Pulau Patmos Yohanes bekerja sebagai buruh tambang batu bara dan disitulah ia menerima wahyu dari Allah. Dalam pelayanannya, Yohanes mati pada saat dia sudah tua, yaitu ketika terakhir sekali dia melayani di Edesa. Hal itulah yang dituliskan oleh Yohanes dalam renungan kita hari ini, bagaimana dia menjadi saksi Kristus. Bagaimana dia saksi daripada pelayanan Kristus dan saksi di mana Yesus dimuliakan dan Yesus menyertai pelayanannya. Itulah yang dikatakan renungan kita hari ini, bagaimana kita menjadi saksi bahwa di dalam nama Yesus ada jaminan pengampunan dan keselamatan. Di mana ketika datangnya Roh Kudus kepada murid-muridnya bukan datang di istana, tetapi Roh Kudus itu datang di sebuah rumah. Dan dari situlah mulai pemberitaan Injil. Tugas pemberitaan Injil tidak hanya lagi tugas para rasul, pendeta, pelayan gereja, tetapi tugas semua orang. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas setiap insan. Tugas pemberitaan Injil dimulai dari keluarga. Karena itulah di dalam adat kebudayaan orang Batak mengatakan bahwa orang tua adalah debata nanida. Karena apa? Karena orang tua atau anak-anak melihat gambaran orang tua itu adalah gambaran Allah. Karena itu ketika Joshua mengatakan aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah, karena dia mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarganya. Dia mampu menjadi penginjil kepada keluarganya. Karena itulah umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap keluarga memuji Tuhan dan menyaksikan iman di dalam perjalanan hidupnya. Karena itu mari beritakan Yesus menjadi juru selamatmu di tengah-tengah keluarga. Sehingga dalam pemberitaan itu kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saluran pemberitaan Injil kepada diri kami sendiri, keluarga. Karena kami tahu keluarga kami adalah generasi, yaitu gereja. Generasi yang untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.